Baik ya, kita mulai. Sidang tindak pidana korupsi dengan nomor register 147, Pitsus TPK 2025, PN Jakarta Pusat, atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa kami tanyakan untuk hari ini kondisi kesehatannya bagaimana? Di on. Baik yang mulia. Baik, sehat ya. Untuk selanjutnya hari ini adalah tanggapan atas eksepsi dari terdakwa maupun penasihat hukum ya. Untuk tanggapannya sudah siap? Insya Allah siap yang mulia. Siap ya. Ada berapa halaman ini? Tidak banyak, 26 halaman. Ya? 26 halaman yang mulia. Untuk pembacaannya seperti apa? Kami bacakan semua secara cepat dan hanya 26 halaman yang mulia. Baik ya. Baik. Demikian ya. Untuk terdakwa jika merasakan sesuatu hal yang mungkin agak kurang enak atau seperti apa nanti disampaikan ya. Demikian ya. Baik. Silakan kepada penuntut umum untuk membacakan tanggapannya. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelumnya kami mohon izin dan minta maaf kami membacakan sambil duduk saja, tidak perlu berdiri yang mulia. Ya, silakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pendapat penuntut umum terhadap keberatan penasihat hukum dan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 147/Pit/TPK garing 2025 garing PN JKT.PST. Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum serta pengunjung sidang yang kami hormati. Terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memimpin persidangan ini dengan memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menyampaikan tanggapan atas keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 147/Pit/TPK garing 2025 garing PN JKT.PST tanggal 22 Desember 2025. Pada kesempatan ini kami penuntut umum juga berterima kasih kepada terdakwa dan tim penasihat hukum yang telah menyampaikan nota keberatan terhadap surat dakwaan kami. Hal mana materi keberatan tersebut, eksepsi tersebut pada kesimpulannya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara. Setelah meneliti dan mencermati terhadap keberatan dari terdakwa maupun dari tim penasihat hukum sebagaimana yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 5 Januari 2006, kami penuntut umum menilai merupakan bentuk kegalauan atau kepanikan penasihat hukum dan terdakwa yang sudah tidak bisa membedakan lagi hal-hal apa yang diatur secara limitatif diatur oleh KUHP sebagai alasan mengajukan keberatan atas surat dakwaan. Penasihat hukum dan terdakwa memasukkan materi pokok perkara yang harus diuji dalam pokok perkara dan juga mengungkapkan seolah-olah penegakan hukum pidana ini dalam perkara quo tidak berdasarkan keadilan bagi terdakwa dan penegakan hukum pidana yang dilakukan berdasarkan asumsi, persepsi atau penilaian sepihak. Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum serta pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum dan terdakwa justru membuat penegakan hukum di negara kita sejak ini menjadi penegakan hukum yang kehilangan marwah karena didasarkan kepada sifat suuzon berprasangka buruk kepada penegak hukum, dan kami lebih mengkhawatirkan hal-hal yang sifatnya perbedaan penilaian suatu peristiwa hukum yang perlu diuji di pengadilan apabila berbeda dengan maunya penasihat hukum maka dilaporkan seolah-olah penegak hukum bekerja berdasarkan asumsi atau persepsi, padahal undang-undang KUHP memberikan ruang untuk terdakwa dan penasihat hukum mengajukan upaya keberatan seperti adanya pra-peradilan, upaya hukum banding, kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali atau PK. Bahwa dalam perkara aku, sejak penyidikan sudah pernah diuji melalui pra-peradilan dalam menetapkan terdakwa sebagai tersangka, dan hakim pra-peradilan menyatakan penetapan tersangka sudah sah menurut ketentuan perundang-undangan. Namun sekarang penasihat hukum dan terdakwa bersuuzon kembali seolah-olah penegakan hukum dalam perkara aku tidak memberikan keadilan bagi terdakwa dan seolah-olah penegak hukum bekerja berdasarkan asumsi, persepsi atau penilaian sepihak, bukan berdasarkan alat bukti sehingga merampas keadilan dan martabat terdakwa. Akan tetapi penasihat hukum lupa jika berbicara keadilan dalam hukum pidana,
Keadilan juga harus dilihat dari perspektif korban dari perbuatan pidana ini, yaitu anak-anak bangsa, siswa sekolah, yang mana uang negara triliunan dengan pengadaan barang atau jasa berupa laptop Chromebook tidak bisa dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, khususnya daerah 3T, dan tidak searah dengan kebijakan Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum serta pengunjung sidang kami hormati. Oleh karena itu, alasan keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum dan terdakwa yang membangun cerita seolah-olah penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum dalam perkara aku yang tidak sejalan dengan keinginan penasihat hukum dan terdakwa adalah tindakan yang tidak memberikan keadilan, adalah alasan keberatan yang sangat membahayakan yang mengiring opini seolah-olah penegakan hukum bekerja membuat kezoliman terhadap terdakwa. Oleh karena itu kesempatan ini kami meminta penasihat hukum biarlah membela klien terdakwanya untuk tetap fokus dengan norma-norma yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Apa yang diatur secara limitatif oleh KUHP tentang keberatan atas surat dakwaan, sehingga penegakan hukum ini harus berjalan on the track dan tidak perlu berusaha mencari simpati dengan penggiringan opini. Untuk itu kami penuntut umum akan memberikan tanggapan atau pendapat sepanjang keberatan tersebut memiliki relevansi dengan materi keberatan sebagaimana ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Dilanjutkan yang mulia. Mohon izin melanjutkan majelis. Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum serta pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa terhadap perkara akuo penuntut umum telah melimpahkan perkara akuo pada tanggal 8 Desember 2025 sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, di mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026 dan mengacu pada bab 12 tentang ketentuan peralihan yakni pada pasal 361 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 yang menyatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku. A. Perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. B. Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tetapi proses penyidikan atau penuntutan belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. C. Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam undang-undang ini. Dan D. Dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Mengingat ketentuan tersebut di atas, yakni pada poin D, di mana perkara akuo telah dilimpahkan pada tanggal 8 Desember 2025, tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, dan baru dimulai pada tanggal 5 Januari tahun 2026 setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, sehingga terhadap perkara akuo diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Sebelum membahas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukum, maka untuk membatasi lingkup pembahasan permasalahan dan untuk menguruskan pemahaman mengenai keberatan atas surat dakwaan atau eksepsi, maka yang harus menjadi timbangan kebenaran kita bersama atau rujukan adalah ketentuan perundangan sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang menyatakan: 1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Kedua, penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi A. Tanggal pendatangan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. C. Pasal undang-undang yang dilanggar, dan D. Tanda tangan penuntut umum. 3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B batal demi hukum. Adapun penerapan pasal 75 KUHP mempunyai korelasi dan berkaitan erat dengan penyusunan surat dakwaan, di mana penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, dan apabila dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP tersebut, maka dakwaan batal demi hukum. Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum serta pengunjung sidang yang kami hormati,
berdasarkan pasal 165, 167 dan pasal 206 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, terdakwa atau pidana penasihat hukum dalam mengajukan keberatan dalam hal A. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau B. Dakwaan tidak dapat diterima, atau C. Surat dakwaan batal demi hukum. Selanjutnya uraian-uraian masing-masing ruang lingkup keberatan tersebut di atas sebagai berikut. A. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Bahwa setiap pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara. Dari sifat kewenangan mengadili ini, terdakwa atau proses hukum dapat mengajukan keberatan. Bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang juga disebut expression of incompetency atau expression on object dalam hal pengadilan yang di lembaga perkara tidak berwenang mengadili dan klarifikasi sebagai berikut. Keberatan tidak berwenang secara absolut. Munculnya persoalan kewenangan absolut mengadili sebagai akibat pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diganti dengan pasal 25 ayat 1 sampai dengan kelima Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, telah menetapkan dan membagi jurisdiksi substansi untuk setiap lingkungan peradilan dalam satu segi dan pada segi yang lain disebabkan faktor pembentukan jenis peradilan khusus yang kewenangannya secara absolut diberikan kepada peradilan khusus tersebut. Di sini, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan yang sedang memeriksa perkara yang sama sekali tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, karena apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah di luar jurisdiksi peradilan tersebut. Misalnya, terdakwa yang dihadapkan dan diperiksa oleh peradilan umum tapi ternyata adalah seorang anggota TNI, sehingga lingkungan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah lingkungan peradilan militer, bukan peradilan umum. Kedua, keberatan tidak berwenang mengadili secara relatif. Disebut kewenangan relatif mengadili perkara atau relatif kompetensi berdasarkan pada faktor daerah hukum atau wilayah hukum suatu pengadilan. Setiap pengadilan negeri atau pengadilan tinggi terbatas wilayah atau daerah hukumnya. Pembatasan daerah hukum biasanya disesuaikan dengan sistem pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 adalah pasal 165 dan pasal 167 KUHP, yaitu pasal 165 ayat 1. Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. Ayat 2. Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan. Ayat 3. Dalam hal seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. 4. Terhadap beberapa pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara pidana tersebut. 5. Dalam hal seorang terdakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah A. Pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil, atau B. Pengadilan negeri di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan. Pasal 167 ayat 1. Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana luar negeri yang dapat diadili menurut hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, pengadilan negeri di ibu kota negara berwenang mengadili. B. Dakwaan tidak dapat diterima. Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima, maka untuk memahaminya haruslah dicari dalam doktrin atau pengetahuan. Menurut Yahya Harahap Esa, dalam pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP disebutkan bahwa pengertian umum terhadap dakwaan tidak dapat diterima terkait dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara, error in prosedur. Kekeliruan tersebut bisa berupa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru. Sehubungan dengan pengertian demikian, maka dakwaan tidak dapat diterima meliputi 1. Tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya. Misalkan apa yang didakwakan kepada terdakwa sama persis dengan perkara pidana yang sedang berjalan. Pemeriksaannya di pengadilan negeri atau tingkat banding atau kasasi. 2. Orang yang diajukan sebagai terdakwa keliru yang seharusnya orang lain sebagai pelaku tindak pidana penuntut umum telah mendakwa seseorang yang tidak memiliki hubungan hukum dan pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana yang didakwakan. 3. Keliru sistematika dakwaan subsidiaritas. Sistematika dakwaan subsidiaritas menempatkan tindak pidana yang lebih serius dan atau lebih berat ancamannya ditempatkan pada dakwaan primer, sedangkan tindak pidana yang lebih ringan pada dakwaan subsidiar, lebih subsidiar dan seterusnya. 4. Keliru bentuk dakwaan yang diajukan
sesuai dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi. Misalnya, dakwaan yang semestinya diajukan berbentuk kumulasi, tetapi penuntut umum mengajukan dalam bentuk prioritas dan sebaliknya. Setelah kami membaca dan mencermati keberatan eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum, maka pokok-pokok keberatan dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara akuo. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Tindakan terdakwa merupakan ranah hukum administrasi negara yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan terdakwa dalam menerbitkan Permendikbud merupakan kewenangan terdakwa selaku menteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 selaku pengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur mekanisme sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, dalam pasal 81 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemerintahan menyatakan bahwa yang berwenang menyetujui sanksi kepada Menteri adalah Presiden Republik Indonesia. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan bukanlah wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana batasan-batasan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum telah diatur pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1919 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor, sehingga apabila memang diduga terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Administrasi Pemerintahan oleh pejabat pemerintahan, maka sanksi yang diberikan bukanlah sanksi pidana melainkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Terlebih, tidak ada satupun perbuatan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai tindak pidana korupsi. 2. Surat dakwaan tidak cermat karena surat dakwaan seharusnya didasarkan pada pasal 603 dan 624 KUHP 2023 sebagai peraturan perundang-undangan baru yang lebih menguntungkan terdakwa sesuai pasal 3 ayat 1 junto pasal 618 KUHP 2023 dan asas les favor reo. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang pencucian pidana telah diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Sehingga sejak saat itu seluruh penegakan hukum pidana wajib tunduk pada pengaturan KUHP 2023 beserta ketentuan peralihannya. KUHP 2023 menata ulang sistem hukum pidana nasional termasuk pengaturan tindak pidana korupsi dalam satu rezim kodifikasi serta menegaskan berlakunya asas les favor reo sebagaimana pasal 3 ayat 1 dan pasal 618 KUHP 2023 yang mewajibkan penggunaan hukum yang baru atau yang paling menguntungkan bagi terdakwa terhadap perkara yang masih dalam proses peradilan. Bahwa ketentuan penutup KUHP 2023 khususnya pasal 622 ayat 1 huruf I secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dengan demikian, sejak berlakunya KUHP 2023, jaksa penuntut umum tidak lagi memiliki dasar hukum untuk mendasarkan dakwaan pada ketentuan yang telah dicabut tersebut. Oleh karena itu, surat dakwaan akuo yang masih menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah tidak cermat, bertentangan dengan asas legalitas, mengabaikan ketentuan peralihan KUHP 2023 serta melanggar prinsip les favor reo sehingga cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena jaksa penuntut umum mencampur adukan kewenangan menteri dengan kewenangan jabatan struktural di bawah menteri, padahal terdakwa tidak terlibat dalam pelaksanaan pengadaan karena kapasitasnya hanya sebatas merumuskan kebijakan. Bahwa dalam perkara akuo jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara tegas dan terpisah mengenai peran, kewenangan dan tanggung jawab terdakwa sesuai dengan struktur organisasi kementerian. Bahwa dalam perkara akuo jaksa penuntut umum menyamakan kewenangan dan turut serta secara langsung dalam pelaksanaan proses pengadaan tanpa menjelaskan siapa yang menetapkan kebijakan, siapa yang melaksanakan secara teknis, dan siapa yang memiliki kewenangan administratif maupun anggaran. Bahwa sebagai menteri, terdakwa tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pengadaan karena terdakwa selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perbuatannya hanya sebatas melakukan perumusan dan menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang penunjuk operasional dana alokasi khusus atau DAK fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Sedangkan pelaksanaan pengadaan merupakan kewenangan pejabat struktural di bawah menteri melalui surat keputusan menteri tentang kuasa pengguna anggaran dalam pengadaan TIK di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan kedudukan fungsi dan susunan organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena jaksa penuntut umum
tidak menguraikan secara tegas bentuk penyertaan dalam dakwaan. Bahwa dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum hanya menggunakan frasa-frasa umum bersama-sama atau turut serta tanpa menjelaskan secara konkret peran, kedudukan, serta kualitas unsur kesalahan atau mensrea terdakwa. Terlebih dengan mengabaikan prinsip separation of duty yang menuntut pemberdayaan kewenangan kebijakan, pelaksanaan dan teknis secara berjenjang dalam struktur organisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bahwa ketidakjelasan tersebut diperparah oleh konstruksi jaksa penuntut umum yang menyambung-nyambungkan peristiwa seolah-olah terdakwa sengaja melakukan penggantian pejabat untuk turut serta melakukan tindak pidana. Padahal keputusan penggunaan Chromebook telah dibahas dan disepakati secara kolektif pada tanggal 6 Mei 2020. Sedangkan penggantian pejabat baru dilakukan pada tanggal 2 Juni 2020 setelah kebijakan dianggap telah diputuskan. Dengan demikian, tidak logis dan tidak berdasar secara hukum untuk menyatakan terdakwa turut serta dalam tindak pidana tersebut karena pengambil keputusan kebijakan telah berlangsung sebelum penggantian pejabat terjadi, sehingga dalil jaksa penuntut umum tidak beralasan, tidak konsisten secara kronologis dan bertentangan dengan doktrin penyertaan dalam hukum pidana. 5. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena pengadaan TK tidak ditentukan untuk daerah 3T. Bahwa dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum membangun konstruksi seolah-olah terdakwa telah memaksakan pengadaan Chromebook di wilayah 3T, serta mengaitkan kebijakan tersebut dengan kepentingan pribadi terdakwa dengan mendalilkan bahwa pada masa jabatan Menteri Pendidikan sebelumnya, pengadaan perangkat Chromebook di wilayah 3T telah dinyatakan tidak berhasil. Faktanya, pengadaan Chromebook tidak pernah ditujukan untuk wilayah 3T, melainkan secara tegas dibatasi untuk sekolah-sekolah yang telah memenuhi persyaratan, yaitu wajib memiliki ketersediaan aliran listrik dan akses internet. Selain itu, jaksa penuntut umum sama sekali tidak menguraikan secara jelas rinci daerah kebutuhan kabupaten, kota, provinsi maupun satuan wilayah administratif mana yang dikategorikan sebagai wilayah 3T. Jaksa penuntut umum telah menggunakan istilah wilayah 3T tanpa penjelasan konkret, telah menjadikan dakwaan bersifat umum dan abstrak, sehingga membuat lokus delikti pada perbuatan yang didakwakan tidak dapat diketahui secara pasti. 6. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap, jelas dan cermat tentang tempus delicti, locus delicti, fakta terkait kebijakan terdakwa dalam pengadaan TK di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 dan perbuatan terdakwa yang mengandung konflik kepentingan. Bahwa surat dakwaan disusun dalam runtutan peristiwa yang maju mundur dan tidak runtut, sehingga menimbulkan konstruksi yang menyesatkan seolah-olah terdakwa sejak awal mengarahkan kerjasama dengan Google dan baru melepaskan jabatannya di PT Gojek Indonesia untuk menghindari konflik kepentingan. Padahal terdakwa telah mengundurkan diri dari seluruh jabatan di PT Gojek Indonesia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT AKAP pada tanggal 22 Oktober 2019, sehari sebelum dilantik sebagai menteri. Selain itu, jaksa penuntut umum tidak menguraikan lokus delicti, pertemuan yang dilalirkan terjadi pada November 2019 yang sebenarnya pertemuan tersebut tidak pernah terjadi. Lebih lanjut, dalil konflik kepentingan dinyatakan jaksa penuntut umum tidak disertai keputusan konkret mengenai perbuatan terdakwa yang secara langsung memberikan manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri. 7. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak cermat secara kronologis karena menguraikan peristiwa pengadaan TK dan realisasi pendidikan pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan menggunakan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. RPJMN tersebut secara hukum baru berlaku di tahun 2020 sehingga tidak mungkin dijadikan dasar penilaian atas kebijakan dan program ini klaim terjadi sebelum RPJM tersebut ada. Penggunaan RPJMN 2020 sampai dengan 2024 ini secara nyata digunakan untuk membangun konstruksi tuduhan seolah-olah terdakwa tidak mampu merancang program yang mencakup daerah 3T. Bahwa penyusunan uraian demikian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sebab dan akibat karena tidak mungkin implementasi suatu kebijakan sudah dilakukan bahkan sebelum kebijakan ada dan berlaku. Merupakan suatu hal yang mengada-ngada dan mustahil jika suatu kebijakan dan kerangka perencanaan yang berlaku pada tahun 2020 diberlakukan secara surut untuk memvalidasi peristiwa yang diklaim terjadi pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Akibatnya surat dakwaan menjadi tidak cermat karena berdasarkan peristiwa pada kebijakan yang belum berlaku. 8. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak dijelaskan perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa memperoleh keuntungan pribadi sebesar Rp809.596.125.000 yang berasal dari PT AKAP oleh PT Gojek Indonesia. Surat dakwaan hanya menyusun narasi asumtif bahwa penggunaan Chrome OS, Chrome Device Management yang diklaim menguntungkan Google secara otomatis dianggap memperkaya diri terdakwa tanpa menjelaskan bagaimana mekanisme keuntungan tersebut berpindah dan dinikmati oleh terdakwa secara pribadi. Padahal secara yuridis terdapat perbedaan subjek hukum antara terdakwa selaku individu dan PT AKAP atau PT Gojek Indonesia selaku badan hukum. Selain itu, jaksa penuntut umum sendiri tidak pernah menemukan adanya aliran dana maupun kepada terdakwa Nadine Awar Makarim baik yang bersumber dari Kementerian Pendidikan
dan dari vendor pengadaan laptop maupun dari Google atau entitas afiliasinya. Lebih lanjut, kekayaan terdakwa pada faktanya justru menurun secara signifikan yang menunjukkan tidak ada kaitannya dengan investasi Google di PT Akap. Terkait kenaikan harta kekayaan terdakwa pada tahun 2022, hal tersebut karena terjadi stock split dan IPO atas saham PT Akap yang meningkatkan nilai pasar saham PT Akap yang telah dimiliki terdakwa sejak 2015, jauh sebelum terdakwa menjabat sebagai Mendikbud. Lanjutkan teman saya. Mohon izin melanjutkan. 9. Saudara dakwaan tidak lengkap, tidak cermat, tidak logis, dan tidak logis karena mendalilkan bahwa terdakwa telah memperkaya diri sendiri melalui Google sebesar 809.596.125.000 rupiah, yang dimana keuntungan yang diperoleh oleh Google dari pengadaan Chrome Device Management setidak-tidaknya hanya sebesar 621.387.678.730 rupiah. Lebih lagi, dakwaan memperkaya diri terdakwa juga semakin tidak logis karena bertentangan dengan kerugian keuangan negara yang didalilkan sendiri oleh jaksa penuntut umum, yaitu 1.588.868.662.716 rupiah, 74 sen akibat kemahalan pengadaan Chromebook dan 621.387.678.730 rupiah dari pengadaan Chrome Device Management. Google tidak memperoleh keuntungan dari pengadaan perangkat keras maupun lisensi Chrome OS yang bersifat gratis, melainkan semata-mata dari layanan berlangganan CDM senilai sekitar $38 Amerika Serikat per unit, sehingga total pendapatan Google dari CDM periode 2020 sampai dengan 2022 hanya sebesar 621.387.678.730 rupiah. Oleh karena itu, secara logis dan matematis tidak mungkin terdakwa telah memperkaya diri sebesar 809.596.125.000 rupiah melalui Google, karena jumlah tersebut justru melampaui satu-satunya sumber pendapatan Google yang didalilkan dalam perkara Akuo. 10. Saudara dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas karena jaksa penuntut umum tidak konsisten dalam menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara. Pada satu sisi, jaksa penuntut umum mendalilkan kerugian negara dengan pendekatan total loss, khususnya terhadap pengadaan Chrome Device Management dengan alasan pengadaan tersebut tidak diperlukan dan tidak bermanfaat, sehingga seluruh nilai pengeluaran sebesar 621.387.678.730 rupiah dianggap sebagai kerugian negara. Namun di sisi lain, dalam bagian lain surat dakwaan, jaksa penuntut umum justru menggunakan pendekatan selisih harga dalam kurung markup dengan membandingkan harga realisasi pengadaan Chromebook dengan nilai wajar, lalu menetapkan kerugian negara sebagai selisihnya. Pendekatan ini secara hukum mengakui bahwa barang hasil pengadaan benar-benar ada diterima dan memiliki nilai manfaat, sehingga bertentangan dengan asumsi total loss. Dua metode ini menyebabkan objek, metode, dan besaran kerugian keuangan negara menjadi kabur dan tidak pasti. 11. Saudara dakwaan, jaksa penuntut umum tidak jelas dan multitafsir karena konstruksi kerugian keuangan negara yang diajukan tidak konsisten dan tidak transparan. Jaksa penuntut umum mencantumkan angka kerugian keuangan negara sebesar 1.567.888.662.716 rupiah, 74 sen berdasarkan laporan hasil audit BPKP. Namun pada saat yang sama juga mendalilkan kerugian terpisah sebesar 621.387.678.730 rupiah dari pengadaan Chrome Device Management tanpa penjelasan yang tegas apakah kerugian CDM tersebut telah termasuk atau justru berada di luar hasil audit BPKP. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas pada objek, sumber, dan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang didakwakan. 12. Saudara dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara Akuo belum memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena berkas perkara terdakwa belum lengkap. Pada faktanya, sampai dengan nota keberatan ini dibacakan, terdakwa tidak menerima alat bukti secara lengkap, yaitu terdakwa tidak menerima daftar barang bukti dan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang seharusnya menjadi dasar utama konstruksi perkara yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 13. Jaksa penuntut umum telah menghalangi hak sekaligus kewajiban terdakwa untuk melaksanakan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor karena melimpahkan perkara Akuo ke tahap persidangan tanpa melengkapi dan membuka seluruh alat bukti yang digunakan untuk menuduh terdakwa, khususnya dokumen audit BPKP dan daftar alat bukti. 14.
Majelis Hakim yang mulia, terdakwa secara terbuka dan kooperatif menyatakan kesiapan untuk melakukan pembuktian terbalik sebagaimana dijamin dalam pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesiapan tersebut merupakan hak konstitusional terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak memperoleh keuntungan pribadi, tidak memperkaya diri sendiri maupun orang lain, serta tidak memiliki harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah. 15. Terdakwa menyatakan keberatannya dalam nota keberatan pribadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menyusun dakwaan, antara lain karena a. Tidak adanya basis argumen terhadap keputusan perpindahan dari sistem operasi Windows ke Chrome OS. B. Penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP baru dikeluarkan setelah ditetapkan sebagai tersangka. C. Telah memperkaya diri sendiri sebesar 809 miliar rupiah yang berasal dari PT Akap yang berasal dari PT Gojek Indonesia dan tercatat dalam LHKPN pada tahun 2022. D. Tidak dijelaskannya peran terdakwa dalam pengadaan Chromebook. Romawi 4. Tanggapan atau pendapat jaksa penuntut umum bahwa surat dakwaan atas nama Nadiem Anwar Makarim tanggal 5 Desember 2025 telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 72 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yaitu penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. C. Pasal undang-undang yang dilanggar, dan D. Tanda tangan penuntut umum. Dan secara umum, materi keberatan dalam kurung eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut merupakan materi pokok perkara dengan penjelasan sebagai berikut. Meskipun pada pokoknya menyebutkan dakwaan penuntut umum batal demi hukum sebagaimana dalam pasal 72 ayat 2 KUHP karena tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana syarat menyusun dakwaan dalam pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP. Namun kenyataannya yang dipersoalkan dalam nota keberatan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa adalah mengenai kebenaran materi pokok perkara yang baru akan diperiksa. Padahal sebagaimana yang sudah penuntut umum uraikan secara rinci di bagian awal tentang materi keberatan, termasuk uraian penyusunan dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap adalah terkait mengenai kelengkapan formil surat dakwaan berupa kecermatan dalam hal merumuskan unsur delik yang didakwaan. Uraian cara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap secara garis besarnya, serta menyebutkan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai keadaan-keadaan yang melekat pada saat tindak pidana terjadi, sehingga penuntut umum menanggapi bahwa keberatan terdakwa atau penasihat hukum tidak termasuk dalam lingkup yang dapat diajukan keberatan dan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam pasal 164 KUHP junto pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP, dan semestinya apa yang menjadi bahan keberatan terdakwa atau penasihat hukum sekarang menjadi materi yang masuk pada pembelaan terdakwa nantinya pada bagian analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan nantinya dalam kurung pokok perkara. Namun sebagai wujud penghormatan penuntut umum terhadap proses hukum yang ada, maka penuntut umum akan memberikan ulasan dan tanggapan beberapa hal sebagai berikut. Dilanjutkan rekan JPU. Izin melanjutkan. 1. Keberatan terkait pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara akuo. Bahwa surat dakwaan disusun berdasarkan berkas perkara hasil penyidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya surat dakwaan beserta berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a. Tindak pidana korupsi, b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan atau c. Tindak pidana secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagaimana tindak pidana korupsi. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Bahwa keberatan terdakwa, penasihat hukum terdakwa terkait bahwa perbuatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim masuk dalam ranah administratif sehingga harus disidangkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru.
Dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana yang didakwakan tersebut telah diuraikan secara jelas, cermat, dan lengkap berdasarkan fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam uraian surat dakwaan. Dalam hukum pidana berlaku asas actus non facit reum nis mensit rea. Dalam suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali pikirannya juga jahat. Mengenai adanya perbuatan melawan hukum dalam ranah administrasi menjadi sebuah tindak pidana korupsi setidaknya memenuhi 3 kriteria diantaranya. 1. Penyalahgunaan wewenang secara pidana bukan sekedar kesalahan prosedur administratif error, tetapi penggunaan wewenang untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian wewenang tersebut. 2. Adanya niat jahat, mens rea, pejabat secara sadar mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum dan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan ketiga, kerugian keuangan negara. Pelanggaran prosedur tersebut menyebabkan berkurangnya kekayaan negara secara nyata dan pasti. Sehingga terhadap seluruh materi keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukum tersebut menurut penuntut umum telah masuk pada materi pokok perkara yang selanjutnya akan dibuktikan di persidangan melalui pemeriksaan alat bukti untuk memperoleh fakta hukum material atas perbuatan yang telah terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara akuo. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 2. Keberatan terkait surat dakwaan tidak cermat karena surat dakwaan seharusnya didasarkan pada pasal 603 dan 604 KUHP 2023 sebagaimana peraturan perundang-undangan baru yang lebih menguntungkan terdakwa sesuai pasal 3 ayat 1 jungto pasal 618 KUHP 2023 dan asas lex favoreo. Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Penasihat hukum terdakwa telah keliru dalam menafsirkan norma pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ketika surat dakwaan tertanggal 5 Desember 2025 dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2025 maka belum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana baru berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Bahwa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa pada saat undang-undang ini berlaku akan menyesuaikan pada saat pemeriksaan pengadilan sampai dengan upaya hukum. Sedangkan terkait dengan pasal dakwaan pada terdakwa tetap mengacu pada pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pada asas keberlakuan hukum. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 3. Keberatan terkait surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap karena jaksa penuntut umum mencampur adukan kewenangan menteri dengan kewenangan jabatan struktural di bawah menteri, padahal terdakwa tidak terlibat dalam pelaksanaan pengadaan karena kapasitasnya hanya sebatas merumuskan kebijakan. Terhadap seluruh materi keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukum tersebut menurut penuntut umum telah masuk pada materi pokok perkara yang selanjutnya akan dibuktikan di persidangan melalui pemeriksaan alat bukti untuk memperoleh fakta hukum material atas perbuatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara akuo. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 4. Keberatan terkait surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara tegas bentuk penyertaan Delneming dalam dakwaan. Bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, serta telah menguraikan secara tegas pelaku pesertanya dengan perannya masing-masing dalam uraian surat dakwaan, sehingga terhadap materi keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukum mengenai bagaimana peran atau bentuk penyertaan terhadap Nadiem Anwar Makarim pada perkara tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022 tersebut menurut penuntut umum telah masuk pada materi pokok perkara yang selanjutnya akan dibuktikan di persidangan melalui pemeriksaan alat bukti untuk memperoleh fakta hukum material atas perbuatan terdakwa Nadiem Makarim sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara akuo. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. Dilanjutkan yang mulia. Lima, keberatan terkait surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena pengadaan TIK tidak ditujukan untuk daerah 3T, terluar, tertinggal, terdepan. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa telah masuk dalam materi pokok perkara
Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 6. Keberatan terkait jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap, jelas, dan cermat tentang tempus delicti, locus delicti, fakta terkait kebijakan terdakwa dalam pengadaan TIK di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 dan perbuatan terdakwa yang mengandung konflik kepentingan. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa telah masuk dalam materi pokok perkara. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 7. Keberatan terkait surat dakwaan tidak jelas dan tidak cermat secara kronologis karena menguraikan peristiwa pengadaan TIK dan digitalisasi pendidikan pada periode tahun 2016 sampai 2019 dengan menggunakan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2021. RPJMN tersebut secara hukum baru berlaku di tahun 2020 sehingga tidak mungkin dijadikan dasar penilaian atas kebijakan dan program yang diklaim terjadi sebelum RPJMN tersebut ada. Penggunaan RPJMN 2020 sampai 2024 ini secara nyata digunakan untuk membangun konstruksi tuduhan seolah-olah terdakwa tidak mampu merancang program yang mencakup daerah 3T. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa telah masuk dalam materi pokok perkara. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 8. Keberatan terkait surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak dijelaskan perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa memperoleh keuntungan pribadi sebesar Rp809.596.125.000 yang berasal dari PT Akap melalui PT Gojek Indonesia. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa telah masuk dalam materi pokok perkara. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 9. Keberatan terkait surat dakwaan tidak cermat dan tidak logis karena mendalilkan bahwa terdakwa telah memperkaya diri sendiri melalui Google sebesar Rp809.596.125.000 yang dimana keuntungan yang diperoleh oleh Google dari pengadaan Chrome Device Management setidaknya hanya sebesar Rp627.387.678.730. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa telah masuk dalam materi pokok perkara. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 10. Keberatan terkait surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas karena jaksa penuntut umum tidak konsisten dalam menentukan metode perhitungan kerugian keuangan negara. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa telah masuk dalam materi pokok perkara. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 11. Keberatan terkait surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan multitafsir karena konstruksi kerugian keuangan negara yang diajukan tidak konsisten dan tidak transparan. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa telah masuk dalam materi pokok perkara. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 12. Keberatan terkait surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara Aquo belum memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena berkas perkara terdakwa belum lengkap. Pada faktanya sampai dengan nota keberatan dibacakan, terdakwa tidak menerima alat bukti secara lengkap, yaitu terdakwa tidak menerima daftar barang bukti dan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang seharusnya menjadi dasar utama konstruksi perkara yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa daftar barang bukti dan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara merupakan lampiran terpisah yang akan disampaikan oleh ahli penghitungan kerugian keuangan negara pada saat pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 13. Keberatan terkait jaksa penuntut umum telah menghalangi hak sekaligus kewajiban terdakwa untuk melaksanakan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor karena melimpahkan perkara Aquo ke tahap persidangan tanpa melengkapi dan membuka seluruh alat bukti yang digunakan untuk menuduh terdakwa, khususnya dokumen audit BPKP dan daftar alat bukti. Bahwa daftar barang bukti dan laporan hasil penghitungan kerugian negara merupakan lampiran terpisah yang akan disampaikan oleh ahli penghitungan kerugian keuangan negara pada saat pemeriksaan di persidangan.
bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembuktian terbalik pada saat pemeriksaan di persidangan dengan menghadirkan bukti-bukti yang relevan. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 14. Keberatan terkait Majelis Hakim yang mulia. Terdakwa secara terbuka dan kooperatif menyatakan kesiapan untuk melakukan pembuktian terbalik sebagaimana dijamin dalam pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesiapan tersebut merupakan hak konstitusional terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak memperoleh keuntungan pribadi, tidak memperkaya diri sendiri maupun orang lain, serta tidak memiliki harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah. Menurut penuntut umum, hak terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya adalah hak atributif untuk menjamin keadilan. Namun secara imperatif, kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa tetap ada pada penuntut umum yang akan dibuktikan di persidangan melalui pemeriksaan alat bukti untuk memperoleh fakta hukum material atas perbuatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara akuo. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut harus ditolak. 15. Keberatan terkait nota keberatan pribadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menyusun dakwaan, antara lain karena a. Tidak adanya basis argumen terhadap keputusan perpindahan dari sistem operasi Windows ke Chrome OS. B. Penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP baru dikeluarkan setelah ditetapkan sebagai tersangka. C. Telah memperkaya diri sendiri sebesar 809 miliar yang berasal dari PT Akap yang berasal dari PT Gojek Indonesia dan tercatat dalam LHKPN pada tahun 2022. D. Tidak dijelaskannya peran terdakwa dalam pengadaan Chromebook. Terhadap seluruh materi keberatan atau eksepsi yang disampaikan secara pribadi oleh terdakwa tersebut, menurut penuntut umum telah masuk pada materi pokok perkara yang selanjutnya akan dibuktikan di persidangan melalui pemeriksaan alat bukti untuk memperoleh fakta hukum material atas perbuatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara akuo. Dengan demikian kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut harus ditolak. Dilanjutkan rekan kami yang mulia. Baik yang mulia, masuk pada kesimpulan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang berbahagia, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku penuntut umum tetap berpegang pada surat nomor register PDS 79 garing M.1.10 garing FT.1 garing 11 garing 2005 tanggal 5 Desember 2025 yang telah dibacakan pada tanggal 5 Januari 2026, dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. A. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 79 garing M.1.10 garing FT.1 garing 11 garing 2025 tanggal 5 Desember 2025 yang telah dibacakan pada tanggal 5 Januari 2026 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan serta telah memenuhi ketentuan pasal 75 KUHP. B. Menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum dan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. C. Melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara ini. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi ini kami sampaikan dan diserahkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 atas perhatian Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Jakarta 8 Januari 2006, penuntut umum Roy Riyadi SIPH, Jaksa Utama Pertama, ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa diserahkan sekaligus dengan soft copy-nya.